Muibi, katanya kan orang kalau mendekati ajalnya ya, dia tuh kayak ada perilaku-perilaku yang aneh gitu gak sih? Iya. Kayak ngasih tanda gitu kan. Iya. Nah ini gue dapet cerita, kita sebut aja namanya Adi. Adi ini tuh tinggal sama bapak ibunya, dan di dalam rumahnya ini tuh juga ada eyang putrinya. Nah eyang putrinya tuh kayak udah sakit-sakitan dan udah sepuh gitu. Nah ini ceritanya kayak yang gue bilang tadi di awal. Jadi si Adi sama bapaknya lagi nonton berdua di ruang TV sekitar jam 11 malam lah. Terus tiba-tiba eyangnya tuh keluar kamar bawa handuk, terus keluar rumah. Hah? Ngapain? Nah si Adi sama bapaknya tuh pas ngeliat itu tuh refleks langsung kayak eyang, terus disamperin lah sama bapaknya si Adi nih, disamperin kayak dipeluk gitu eyangnya, terus di stopin. Di situ eyangnya sama bapaknya Adi tuh kayak diajak ngobrol gitu, tapi karena Adi duduknya agak jauh dan ngobrol tuh agak-agak suaranya kecil, jadi Adi cuma dengar samar-samar sebut nama Darwis, kayak Darwis gitu. Oke. Nah Darwis ini itu tuh omnya si Adi, berarti adiknya bapaknya. Nah Darwis ini tuh udah meninggal dari dia tuh SMP. Meninggalnya kenapa? Karena dia tuh korban hanyut pas banjir tahun 80-an. Ya udah di malam itu tuh eyangnya ditenangin lah sama bapaknya. Akhirnya si Adi nanya lah ke bapaknya, mau kalau misalkan si eyang tuh kenapa. Akhirnya diceritain lah sama bapaknya kalau si Darwis ini tuh mau pulang, makanya eyang tuh bawain handuk dari dalam kamar keluar. Karena dia kan korban hanyut kan. Berarti eyangnya tuh kayak halu gitu berarti ya? Iya kayak halu gitu karena udah tua banget kan. Dan mereka mikirnya karena sakit-sakitan. Nah ya udahlah, akhirnya malam itu berlalu lah. Besokannya si Adi ini sendirian di rumah, cuma sama si eyangnya. Dia nonton TV lah maghrib tuh sendirian, dia ganti-ganti channelnya. Terus di situ eyangnya tuh tiba-tiba bawa handuk lagi keluar dari kamar lagi, bener-bener keluar dari rumah lagi. Nah kali ini tuh karena Adi tahu alasan eyangnya keluar rumah karena apa, jadi didiemin lah sama Adi karena dia juga takut kan. Sampai akhirnya nggak lama eyangnya tuh balik lagi masuk ke rumah, terus duduk di sebelah Adi nonton TV lah bareng sama si Adi. Terus tau nggak apa yang terjadi? Eyangnya duduk di sebelah Adi, diem aja ikutan nonton di layar TV itu bareng sama si Adi. Terus Adi kan lagi ganti-ganti channel ya. Nah kalau misalkan lagi ganti-ganti channel kan kayak yang ada gambar terus hitam, ada gambar lagi hitam lagi gitu kan. Nah lo tau nggak, setiap si Adi ganti channel TV-nya pas lagi layarnya hitam, si Adi tuh ngelihat jelas banget di sebelah eyangnya ada pocong ikutan duduk. Aduh bangsat, anjir. Terus tapi Adi tetap diem aja. Akhirnya dia ganti lagi lah channelnya. Tapi semakin diganti kan semakin ada hitam lagi kan. Pocongnya tuh makin jelas lagi kelihatan kalau itu tuh beneran pocong. Terus pas Adi mau ngeliat kanan pengen make sure kalau ini tuh pocong atau bukan, dia ngeliat lah, tapi nggak ada siapa-siapa, eyangnya doang. Terus pas di posisi lagi nengok ke eyangnya itu, eyangnya ini ngomong ke Adi. Dia bilang kalau nenek mau dijemput sama Darwis. Waduh anjing. Jadi itu kayak kode kalau dia mau meninggal. Bener. Dan si pocong itu bisa jadi Darwis. Bener. Nah terus lo berdua tau nggak, besokannya neneknya beneran meninggal. Anjir, beneran dijemput sama Dijemput. beneran tandanya kayak gitu. Iya. Anjing, tandanya serem banget, Muibi, Iya. ada satu kejadian horor di salah satu apartemen di Kalibata. Nah yang ngalamin ini ibu hamil, namanya sebut aja Desi. Jadi selama hamil si Desi ini tuh rambutnya jadi sering rontok, bertebaran gitulah di lantai. Nah jadinya si Desi sama suaminya nih harus sering nyapu lantai. Ada nih satu kejadian pagi-pagi si suaminya Desi nih ke kamar mandi. Pas dia masuk pintu kamar mandi, dia tuh ngeliat banyak banget rambut ada di lantai. Di situ dia langsung manggil si Desi, terus bilang, ini rambut kamu makin parah nih rontoknya. Terus di situ si Desi bingung, terus dia bilang, itu bukan rambut aku belum ke kamar mandi pagi ini. Nah, tapi malamnya akhirnya mereka tahu itu tuh rambut siapa. Rambut siapa? Bentar. Kayaknya gue tahu deh cerita ini. Mirip kayak cerita American Horror Story gak sih? Oh iya, yang kalau nggak salah gue tuh ada cerita tentang ibu hamil yang selama masa kehamilannya tuh digangguin sama makhluk halus kan? Oh seru juga ya. Apa kita nonton bareng-bareng aja? Soalnya gue juga belum pernah sih nonton AHS. Boleh tuh, kita nonton bareng. Sekalian aja kita ajak 15 followers kita buat nonton bareng sama Muibinat. Boleh. Yaudah, buat yang lagi nonton video ini jangan lupa langsung komen aja mau ketemu sama Muibinat di Kokas. Nanti 15 orang bakal kita pilih dan kita ketemu langsung buat nonton AHS di tanggal 2 November 2025 di Mall Kota Kasablanka. Let's go. Oke, gue lanjutin ceritanya ya. Oke. Nah akhirnya mereka tahu nih itu tuh rambutnya siapa.
Jadi waktu habis maghrib si suaminya ini tuh pulang kerja, terus pengen mandi. Akhirnya dia buka pintu kamar mandi tuh. Dan ternyata di dalam kamar mandinya mereka, si suaminya nih ngelihat ada sosok ini nih. Tuh lihat tuh, ada sosok perempuan hamil, kayak kuntilanak gitu kan. Terus rambutnya tuh panjang, matanya hitam melotot gitu. Muibi, Ya. temen gue ada yang di endorse buat staycation di villa daerah Rancamaya Bogor. Oke. Nah ternyata villanya tuh angker. Mereka tuh kesana berenam, 2 cowok 4 cewek. Villa itu ada 2 kamar. Nah kamar yang lebih gede itu buat cewek-cewek karena mereka lebih banyak. Tapi ada satu cewek namanya Nita. Dia tuh ketakutan banget karena di kamarnya mereka ini ada satu kursi goyang. Oke. Ya kalian kebayang lah, kursi goyang kan serem banget tuh. Jadi si Nita takut. Iya. Tapi si kursi goyangnya ini anehnya tuh berat banget. Bahkan si cowok-cowoknya ini tuh sampai nggak kuat mindahin. Oke. Akhirnya ditutup lah si kursi goyang itu pakai spray biar si Nita tuh nggak parno. Nah malamnya pas semuanya udah tidur, si Nita nih kebangun. Terus dia mau ke toilet. Pas dia jalan ke toilet, dia ngeliat si spray di kursi goyangnya ini tuh udah jatuh ke lantai. Oke. Dan dia bisa ngerasain banget kalau ada sosok yang duduk di kursi goyang itu. Oke. Makin dia perhatiin, ternyata sosok yang duduk di kursi goyang itu bentuknya tuh kayak gini. Tuh, dia ini kayak noni Belanda gitu. Terus kakinya buntung sama tangannya tuh diikat ke kursinya. Ai serem banget.